Ketahuilah wahai para sahabat, bahwa menurut para ulama, waktu mustajab di hari Jumat ada di waktu habis asar. Maka sebelum terbenam matahari, pastikan berdoa dengan doa-doa terbaik. Rasulullah janji semua doa akan terkabul di waktu ini. Dan bacalah sholawat, tidak usah banyak-banyak, cukup 80 kali saja. Asal istiqomah setiap hari Jumat, maka dosa hingga 80 tahun akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Simaklah, semoga Allah sayang kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, hari ini kita telah berada di hari Jumat. Jika malamnya kita telah menghidupkannya dengan membaca surah Yasin, maka di hari Jumat ini mulai habis subuh hingga terbenam matahari, mari menghidupkannya dengan amalan lainnya yang telah ditunjuk ajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat mulai waktu subuh hingga terbenam matahari di hari Jumat, masih ada beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan. Di antaranya ada amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Juga ada amalan penghapus dosa 80 tahun. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak kita semua menghidupkan hari Jumat dengan membaca 2 amalan agung ini, yakni amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan dan amalan penghapus dosa 80 tahun. Kita akan mengungkap amalan-amalan ini, pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Namun sebelumnya aminkanlah doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu dan dalam keadaan sehat walafiat. Cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, sembuhkan kami yang sedang sakit. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mulai waktu subuh hingga terbenam matahari di hari Jumat, mari kita hidupkan dengan beberapa amalan berikut ini. Pertama, membaca istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Salah satu keistimewaan hari Jumat ada di waktu subuhnya, bahwa ibadah sholat terbaik adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, inna afdolas sholawati indallahi sholatus subuhi yaumal jumu'ati fi jama'atin, bahwa paling afdolnya, paling utamanya ibadah sholat di sisi Allah adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Maka berbahagialah yang diberi kesempatan bisa menunaikan sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Kemudian sebelum menunaikan sholat subuh di hari Jumat, baik sholat subuh sendirian maupun sholat berjamaah,
dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Siapa yang melakukannya, Allah ampunkan dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan kepada kita di dalam kitab Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Anas dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat." Siapa saja yang membaca bacaan istighfar berikut ini sebanyak 3 kali sebelum menunaikan salat subuh pada hari Jumat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Jadi di waktu subuh, khusus di hari Jumat, sebelum menunaikan salat subuh, bacalah 3 kali istighfar ini. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, membaca sholawat. Salah satu amalan yang amat hebat balasannya yang dianjurkan dilakukan pada setiap hari Jumat adalah membaca sholawat. Rasulullah memberikan beberapa pilihan kepada kita berapa kali kita harus membaca sholawat di setiap hari Jumat. Pilihan yang pertama, membaca sholawat sebanyak 40 kali. Rasulullah menganjurkan kita membaca sholawat sebanyak 40 kali sebagaimana disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha." Siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Jadi kalau kita sangat sibuk di hari Jumat, kita bisa memilih membaca sholawat sebanyak 40 kali pada setiap hari Jumat. Kita baca sholawat yang pendek saja, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sebanyak 40 kali. Rutin setiap hari Jumat, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita. Pilihannya kedua, membaca sholawat 80 kali. Jika kita suka membaca sholawat sebanyak 80 kali di setiap hari Jumat, maka balasannya amat hebat sekali. Dosa kita sampai 80 tahun akan bersih diampuni Allah. Rasulullah memberikan kabar gembira ini di dalam hadis berikut ini. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanatan. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Nah, Rasulullah menganjurkan kita membaca sholawat berikut ini sebanyak 80 kali setiap hari Jumat, agar dosa-dosa kita sampai 80 tahun diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Pilihan yang ketiga, membaca sholawat sebanyak 100 kali. Siapa yang suka membaca sholawat 100 kali setiap hari, 100 macam hajatnya akan dikabulkan Allah. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, qadallahu lahu fi yaumihi mi'ata hajatin, sab'una min hali akhiratihi wa thalathuna li dunyahu." Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya di hari tersebut 100 hajatnya.
70 hajat akhirat, dan 30 hajat dunia. Pilihan yang ketiga, membaca sholawat 1000 kali. Siapa yang suka membaca sholawat 1000 kali setiap hari, istiqomah melakukannya, maka balasannya akan sangat dahsyat sekali. Di antaranya akan mendapatkan kabar gembira masuk surga sebelum meninggal dunia. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sehingga dia diberi kabar gembira masuk surga. Di samping itu, membaca sholawat 1000 kali balasannya kelak tidak tersentuh api neraka. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa saja yang suka membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan diberikan balasan dari Allah sebanyak 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang suka membaca sholawat kepadaku 10 kali, akan Allah balas sholawatnya sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Siapa saja yang suka membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan membalas sholawatnya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamasahun naru. Dan barang siapa yang sanggup membaca sholawat kepadaku sampai 1000 kali, maka balasan untuknya adalah neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Nah, bagi yang mau mengamalkan sholawat 1000 kali, boleh mengamalkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali setiap hari. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama sholawat Ummiyi beberapa kali yang merupakan amalan penghapus dosa selama 80 tahun. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, baginda Nabi Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu yang menjadi Nabi yang ummi. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.